Para kadang kita berjumpa lagi pada video lanjutan setelah pada minggu lalu panjenengan semua diberi pemahaman tentang Adanu. Kali ini kita masih mencoba untuk menyelaminya lebih jauh lagi supaya kita semakin mengenal keindahan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam tubuh jasmani kita. Kadang seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa tema Adanu ini ada beberapa yang harus kita dalami karena menyangkut banyak hal, karena ini juga sesuatu yang sangat prinsip di dalam setiap orang itu mencoba untuk mempelajari spiritualitas, lalu mencoba untuk mengenali diri secara penuh, secara utuh, sehingga kita semua bisa kembali menjadi manusia yang benar-benar dikehendaki dan direncanakan oleh Sang Pencipta. Kadang pada video sebelumnya panjenengan sudah dijelaskan bagaimana itu Adanu. Kali ini kita akan mencoba lebih jauh mengenali Adanu, yaitu Adanu ini pernah saya sebutkan sebagai satuan waktu tubuh. Jadi terkadang setiap tubuh manusia atau setiap tubuh makhluk hidup itu memiliki satuan waktunya sendiri-sendiri. Pada pembahasan kita, karena ini menyangkut jagat alit, kita mencoba untuk menyelami kemanusiaan kita, menyelami jasmani kita, bagaimana tubuh kita ini yang bisa disentuh, yang bisa dilihat itu ternyata memiliki waktu tersendiri, berbeda dengan waktu-waktu yang kita pahami di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk mengenali waktu tidak seperti kita hidup sehari-hari memerlukan penanda jam atau yang lainnya, tapi kita untuk mengenali Adanu ini di dalam tubuh, di dalam jasmani ini hanya butuh kesadaran yang benar-benar tersambung, sehingga kita bisa memantau, kita bisa mengetahui, kita bisa mengerti dengan jelas pertumbuhannya seperti apa, sehingga kita benar-benar merasa memiliki tubuh ini, karena di dalam tubuh ini terjadi banyak keajaiban yang luar biasa. Jadi kenapa kita harus memahami satuan waktu tubuh kita perkadang? Nah, ini langkah awal panjenengan semua untuk memahami lebih jauh bagaimana spiritualitas itu terbentuk di dalam diri kita yang kelak kemudian akan menghasilkan kesadaran jasmani yang luar biasa. Jadi kadang manusia itu memiliki masa tumbuh dan juga memiliki masa tidak tumbuh lagi atau selanjutnya akan berhenti dan mati. Jadi masa tumbuh, masa di mana kita tidak tumbuh, dan masa kita menjelang mati, ini secara mekanik diatur di dalam tubuh kita. Nah, kita bisa mengetahui kalau kita itu benar-benar memahami, menyelami diri kita, merasa memiliki setiap bagian dari tubuh kita. Kita mencoba merasakan, kita mencoba untuk menyelami bagaimana kita mulai dari bayi, jadi masa anak-anak, remaja, dewasa hingga kini. Semuanya itu kita telah melewati masa-masa pertumbuhan, dan mungkin bagi kadang ada beberapa yang sudah mengalami masa-masa stagnan, artinya masa di mana sudah tidak tumbuh tapi juga belum berhenti. Nah, ini juga akan dialami di dalam jagat alit. Hal ini dipelajari karena bagaimanapun juga masa-masa tersebut itu memiliki makna, memiliki peristiwanya sendiri-sendiri yang bisa menjelaskan kepada
kita semua yang menyelami itu mengerti maksud kehendak Sang Pencipta di dalam kemanusiaan kita secara pribadi. Jadi saya ulangi perkataan, jadi manusia itu memiliki masa, memiliki waktu di mana kita pernah mengalami masa-masa pertumbuhan, ya, masa-masa di mana kita itu stagnan atau berhenti, tidak tumbuh lagi. Lalu masa-masa kita itu sudah benar-benar tidak tumbuh, lalu menjelang berhenti, lalu mungkin endingnya itu kita mati. Nah, itu bagian yang harus kita cermati, bagian yang harus diperhitungkan, bagian yang menjadi pertimbangan di dalam langkah laku kita di jagat madya ini, supaya kita itu tidak kehilangan waktu di dalam jasmani, dan kita juga tidak kehilangan waktu secara kemasyarakat yang sudah diatur dan disepakati bersama. Ya, kita tidak membahas tentang waktu yang kita pahami, baik itu jam, ya, hari, bulan, lalu tahun. Kita sudah tidak memahami, karena itu ranahnya di dalam jagat madya, ranahnya kita sebagai manusia yang sudah masuk di dalam jagat seserawungan. Namun kali ini kita menyelami secara khusus di dalam jagat alit, di mana kita ini semesta mini, semesta yang kecil, di dalamnya ada waktu yang ditetapkan yang harus kita pahami, dan kita harus tunduk di dalam waktu tersebut. Jadi perkataan manusia atau tubuh manusia itu memiliki batasan yang sangat-sangat jelas. Jadi manusia, kalau kita mengingat bahwa kita bisa bertumbuh, pertumbuhan kita itu ternyata tidak dibiarkan begitu saja, ya, tetapi ada masanya kita itu berhenti dan hanya pada batasan itu. Oleh sebab itu, saya menyebut bahwa tubuh manusia itu memiliki batasannya, di mana kita itu memiliki usia pertumbuhan, di mana kita itu memiliki usia-usia yang memang sudah bertahan, sudah tidak bertumbuh lagi. Nah, ini bagian waktu yang harus kita pahami, bagian penanda di dalam kehidupan jagat alit kita yang harus kita cermati, supaya kita itu menjadi sadar, supaya kita itu menjadi titen pada waktu-waktu tersebut kita akan melangkah atau melakukan kegiatan seperti apa. Jadi para kadang dalam jagat alit itu mempelajari bagaimana adanu ini terjadi di dalam tubuh kita, terjadi di dalam tubuh manusia dan mungkin segala makhluk hidup, ya. Tapi kita khusus mempelajari kemanusiaan kita. Jadi adanu ini perkataan terjadi itu dipengaruhi oleh dua hal, ya. Pertama, yang sangat jelas, karena ini bagian dari ketetapan dan hukum alam, hukum semesta, di mana kita juga harus tunduk di dalam tata aturan semesta. Kita juga tunduk dan taat pada ketetapan Allah atau Sang Pencipta. Maka kehidupan kita, jasmani kita itu diberi batasan yang sangat jelas. Kita tidak dibiarkan begitu saja hidup, ya, katakanlah bisa bertahun-tahun, memiliki usia yang mungkin ratusan tahun, tapi tidak. Kita diberikan batas-batas waktu sendiri, di mana usia tersebut menjadi usia ideal, di mana kita itu bisa melakukan ibadah dengan baik. Ya, para kadang selain
Adanu ini dipengaruhi atau menjadi ketetapan Sang Pencipta yang sudah disematkan di dalam tubuh kita, jasmani kita, Adanu juga dipengaruhi oleh kesadaran kita. Oleh sebab itu perkataan kita menyelami jagat talit, kita membangun kesadaran bersama, kita membangun kesadaran di dalam diri kita agar kita menjadi sangat paham dan kita bisa mengetahui bagaimana tugas-tugas kita di dalam jagat talit, terutama pada tanggung jawab kita pada jasmani ini. Beberapa video yang lalu sudah saya tekankan berkali-kali bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan melindungi. Ya, kalau di dalam kehidupan kita, ya artinya kita sudah paham Adanu, bahwa Adanu ini adalah waktu ketetapan yang berada di dalam tubuh kita. Nah, satuan waktu yang ada di dalam tubuh kita, lalu kita abai, tidak menjaga, merawat, melindungi tubuh jasmani kita, maka yang terjadi tubuh jasmani ini akan menjadi memiliki waktu yang lebih cepat dari yang semestinya. Karena apa? Peristiwa ini disebut peristiwa yang tidak normal atau tidak alami. Nah, indikasi ini kita pahami sebagai tubuh yang mengalami sakit atau mengalami rusak. Kerusakan itu tentu bukan karena kehendak Sang Pencipta berkadang, tapi karena mungkin minimnya kesadaran kita, mungkin karena kita tidak tahu kesadaran kita itu harus dibangkitkan, tetapi kita lebih suka dengan kemauan kita sendiri sehingga kita itu abai bahwa salah satu dari hidup kita, terutama jasmani ini, juga bagian yang dititipkan, bagian yang dipercayakan kepada kita yang perlu dijaga, dirawat, dan dilindungi. Nah, jadi terkadang Adanu ini sangat-sangat terpengaruh pada kesadaran diri kita. Saat hidup kita, pola hidup kita itu abai, lalu kita malah justru sering menyakiti tubuh kita, jasmani kita dengan mengkonsumsi berbagai macam mungkin makanan atau obat-obat yang mungkin bertolak belakang dengan kebutuhan tubuh secara natural, maka ini juga bisa menjadikan waktu pertumbuhan kita itu menjadi terganggu dan kita menjadi memiliki waktu yang lebih cepat menyongsong pada proses berhenti untuk tumbuh dan kemudian justru akan mati. Jadi kadang pada saat kita itu abai, pada saat kita itu tidak memiliki kesadaran lalu meninggalkan tanggung jawab kita untuk ngupokoro tubuh jasmani kita, kita pasti mendapatkan konsekuensi. Itulah yang dinamakan ketetapan dari alam, di mana kalau kita melanggar dari apa yang sudah digariskan tersebut, maka ada konsekuensi yang harus kita terima. Konsekuensi ini tentu saja akan berbuntut panjang, karena dengan adanya tubuh yang rusak, dengan waktu yang menjadi pendek, ya tidak seperti yang dijatahkan, maka kita kehilangan peluang, kita kehilangan kesempatan untuk beribadah, untuk berbuat baik, lalu kita itu menjadi minim untuk bisa bermanfaat bagi sesama kita. Jadi perkataan Adanu ini sebuah mekanisme di dalam tubuh kita yang terjadi semenjak kita berbentuk benih lalu diberi izin untuk hidup di dalam rahim. Nah, ini luar biasa sekali, karena pada saat kita itu menyelami, masuk ke dalam alam spiritual, kita bisa menjadi tahu kenapa kita itu bisa hidup, karena kita itu diberi izin dan kita dipercaya. Nah, untuk menjalankan kehidupan tentu saja kita membutuhkan jasmani. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan kita di dalam rahim.
seorang ibu, ya, dengan elemen-elemen yang panjenengan sudah ketahui pada video-video sebelumnya. Lalu kita setelah mengetahui unsur-unsur elemen-elemen yang membentuk diri kita juga harus mengetahui bagaimana tubuh ini tidak boleh disia-siakan, karena apapun yang kita bawa, apapun yang bisa kita sentuh ini memiliki waktu yang sangat terbatas. Maka kesempatan kita di dalam hidup ini memanfaatkan waktu tersebut, memanfaatkan waktu adanu tersebut agar bisa migunani dan bermanfaat bagi sesama kita. Semoga video ini bisa menjadi tempat yang baik bagi panjenengan semua untuk menyelami diri sendiri, untuk bisa berjumpa dengan Sang Pencipta di dalam tubuh panjenengan sendiri-sendiri, sehingga panjenengan bisa mengalami kelegaan, mengalami kebahagiaan, dan menjadi mapan di dalam iman, dan panjenengan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian perkataan pada video kali ini yang telah mencoba menyelami secara lebih mendalam bahwa adanu ini adalah satuan waktu tubuh yang harus kita pahami dan menjadi sangat penting supaya hidup kita itu bisa bermakna dan kita bisa berpulang suatu saat dengan baik dan tidak meninggalkan tugas-tugas yang sudah diperankan pada kita. Matur nuwun perkataan, kita berjumpa lagi pada video mendatang. Kita masih lebih jauh lagi menyelami adanu ini supaya kita itu semakin menjadi manusia. Rahayu perkataan.